JBL, kita balik lagi nih dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Kali ini kita mau ngebahas tentang putri-putri Indonesia nih. Putri-putri nih, para Sri Kandinya Indonesia. Kita ngebahas dulu tentang tunggal putri deh. Grego. Ada KW juga kemarin. Gimana nih menurut kalian melihat mereka berjuang di situ gimana nih? Bawit? Yang pasti sih luar biasa ya Grego. Walaupun kita tahu nih dia nggak lagi 100% fit kan, kakinya tuh di tappingnya lumayan banyak gitu. Iya, jadi benar, kita ngeliat aja juga ngilu gitu kan. Tapi tanpa disangka itu sebenarnya dari Cina kan udah begitu kan, Cina Open udah dibalut-balut. Dan tanpa disangka dia memberikan perlawanan yang luar biasa. Dia ngalahin Marin straight game ya kalau nggak salah. Dia ngalahin Busanan dulu. Ngalahin Marin. Kemudian juga kalahnya dari Akane dan itu pun juga rame kalahnya. Dan memang Grego juga bilang sih di akhir mudah-mudahan keadaan lututnya ini tidak berlarut-larut lagi ya. Mudah-mudahan dia di take care dengan baik sehingga di Asian Games jangan sampai kenapa-napa. Mudah-mudahan sisa-sisa fighting spirit dari Hong Kong masih kebawa di Asian Games gitu. Tapi bisa nggak tuh dia dalam waktu yang singkat ini kan cuma seminggu nih recovery benar-benar pulih lagi, karena kan ya benar sih kalau kita nonton itu tuh banyak banget sekarang tappingnya tuh di kaki, udah gitu dia harus cover lapangan sebegitu gede, mainnya juga kayak kemarin rame banget gitu. Cukup nggak sih waktu dia buat tampil fit? Tergantung cederanya kan kayak apa, maksudnya dia separah apa sih gitu ya, tapi mudah-mudahan ya dimaksimalin aja dengan waktu nyaman 1 minggu buat Asian Games. Dengan main bergu dan perorangan, main bergu terus emang ya benar-benar harus di maintain, ya habis main lo harus sudah visio lagi langsung, jadi dijaga banget ya. Iya dijaga mau nggak mau dengan waktu, soalnya sempit banget waktunya, nggak nyaman seminggu, ya emang harus di maintain aja. Ditambah lagi ini ada delay juga pesawatnya, katanya balik lagi ke Hong Kong ya. Iya, tadi lihat update-nya ya balik lagi. Jadi agak berkurang berapa jam nih waktu istirahatnya ya. Capek loh tapi. Iya, mudah-mudahan. Pikir itu enak tuh traveling ya. Itu parah. capek nunggu di bandara, itu capek banget loh. Mbak Wit, kapan ke bandara lagi? Ntar dijemput. Berangkat apa jemput? Jadi LO gue. Tapi kalau menurut lo Dep, dengan Grego masuk semifinal, dia kalahnya sama Akane dengan, maksudnya gamenya ketat gitu. Tapi dengan hasil yang lumayan bagus ini ngaruh nggak sih buat dia ke Asian Games, ke berikutnya gitu? Kalau menurut gue bukan agak bagus lagi, tapi menurut gue benar-benar oke banget. Karena kita lihat juga perjalanan si Grego bisa sampai semi itu dia banyak banget ngalahin pemain-pemain yang oke juga. Tapi kan di Cina dia mainnya jelek. Harus diakuin, kalah sama Nguyen Thi Lin yang juara Vietnam Open kemarin. Ya itu tadi kan setiap pemain kan ada peak performanya, dan mungkin memang kondisi dia jauh lebih baik di sini dibandingin yang kemarin kan. Dia yang lebih tahu kondisinya kan dia. Tapi menurut gue sih udah oke banget karena dari awal tuh juga dia ngalahnya Busanan. Terus dia ketemu siapa yang Singapura? Iya, dia juga ngalahin itu. Dan dia ngalahin Marin. Itu tuh kita tuh benar-benar harus apresiasi loh, karena tunggal putri kita tuh benar-benar sekarang bersaing di level yang atas. Tapi kan sebelum Cina Open kan nggak ada turnamen apa-apa kan? Maksudnya cukup lah persiapannya. Iya, sebelum Cina Open agak panjang sih. Agak panjang kan persiapannya. Kepanjangan kali ya? Iya. Jadi jenuh latihan. Sebenarnya sangat disayangkan waktu di Cina kalah sama, maksudnya Vietnam. Maksudnya bukan, kan kita ngomong waktu itu dia satu draw-nya sama An Se-yong, tapi dia kalah di babak pertama. Itu menurut gue dengan 1/1000 lagi. Yang poinnya cukup. Sebelumnya tuh ada kejuaraan dunia sih, seminggu sih jaraknya ya. Cuma nggak tahu karena mungkin di Eropa ada faktor jet lag atau apa. Which is semua pemain juga gitu ya, yang Asia juga. Tapi balik lagi sih memang semua pemain ngerasain hal sama, tapi ada orang yang bisa jet lagnya tuh cepet. Ada yang lama gitu ya, tetap beda-beda, nggak bisa dipukul rata lah ibaratnya. Mungkin ya itu tadi kondisi dia. Menurut aku di Hong Kong kayaknya jauh lebih fit deh. Lebih fit kayaknya. Mungkin juga ya dengan kalah di babak awal, jadi ada persiapan lagi beberapa hari kan. Ada recovery. Dan dia juga melihat peluangnya mungkin lebih besar nih di Hong Kong. Jadi kayaknya untuk bukannya di China dia nggak fighting ya, cuma maksudnya dia kan harus bisa mengatur dengan kondisi dia. Semua orang juga pengennya
peak mulu di semua turnamen. Betul, setuju. Tapi kan Pengennya manusia ya. nggak bisa ya kayak gitu. Jadi dia harus bisa ngatur-ngatur sih. An Seong doang kayaknya yang bisa, kayaknya peak terus ya dia. Iya, Akane juga lah salah satu Ya, yang itu yang salah satu ya. stabil. Pokoknya kalau kayaknya si An Seong nggak ikut, Ya, kurang lebih nggak iya. ada si Akane, kalau enggak ya Big Four aja lah itu. itulah. Chen Chen Yufei. Mudah-mudahan juga Grego masuk dalam situ. Iya, Grego mudah-mudahan bentar lagi nyodok si Big Four nih, amin. Amin. Sekarang rankingnya 7, 8 kan? Iya, itu 8 pencapaian dunia. luar biasa loh untuk tunggal putri. Ya mudah-mudahan lah Tunggal bisa putri top 5 Indonesia. gitu kan. Amin, mudah-mudahan ya. Tapi ya KW juga lumayan sih di Dia kemarin 2 ngalahin turnamen ini. KW Okuhara. banyak kemajuan. Ya, dia kemarin ngalahin Ngalahin Okuhara juga. Okuhara. Tapi lawan Okuhara Hanyu di, juga rame. di Medan juga kalah sih. Iya sih, sebenarnya. cuman Jadi kan tetap biasa aja ada kebanggaan gitu loh, Le. Tetap si Okuhara ada nama besar. Iya, Jadi orang perunggu ngeliat siapa Olimpik Okuhara, loh. oke Okuhara gitu. Juara dunia loh. Iya. Itu 6 tahun lalu. Ya tetap Tetap aja Le, yang dia kalahin gue ngalahin siapa? Gue ngalahin ini nih. Oh, orang tetap wah hebat. Tapi itu gitu. 6 tahun lalu. dan dia di Medan kalau dia ngalahin siapa single ngalahin Debbie ya wajar kayak gitu. Iya di Medan kalah. tapi kan kalau sama pemain juga. Jepang juga, berarti sama-sama ulet lah gitu. Tapi emang secara main lihat di 2 turnamen Cina Hong Kong, KW walaupun belum ada, maksudnya belum tembus semi ya. Progres sih. Progres. Karena progres. waktu setelah dia ikut pendidikan itu kan agak lama kan dia absen, itu lumayan Ngaruh agak ini ya, agak apa namanya menurun banget kan. Terus kelihatan juga dia agak-agak ya nggak tahu ya, mungkin stres juga kali ya, kenapa nih kok nggak bisa naik lagi gitu. Tapi sekarang perlahan-lahan udah mulai naik lagi nih KW, mungkin udah mulai menemukan lagi kali. Iya, mungkin Permainan latihannya kan dari kan nggak Koindra masuk di bulan apa sih? Awal tahun. Belum terlalu lama juga lah. Enggak Enggak ya? awal Enggak tahun. awal tahun ya? Belum terlalu lama. Iya, baru 5 bulanan gitu. Ya mungkin adaptasi, baru menemukan pola yang sesuai sama dia gitu. Jadi kan ya kan pelatih baru, adaptasi dulu, cari oh ini karakternya kayak gimana sih pemain. Kan Koindra pasti nggak nyaman KW doang atau Grego doang, ada Komang, ada Esther, ada yang lain-lain. Banyak lah. Jadi pas ini KW dengan Koindra masuk, sekarang udah mulai menemukan pola yang sesuai sama dia. Betul. Ya kalau menurut gue sih sebenarnya KW itu punya potensi banget, dari postur punya, Iya. dari pukulan dia punya, dari jangkauan punya. Sebenarnya kan yang kurang sebenarnya kan dari konsistensi, dia sering mati sendiri gitu-gitu kan. Tapi kemarin dengan 2 ya walaupun masih ada kayak gitu, tapi hasilnya cukup memuaskan. Walaupun kalah kita tetap apresiasi. Nah, kalau kita ngomongin tentang apresiasi nih, kita harus mengapresiasi para Srikandi kita. Ganda ada putri. Apri sama Fadia, yeay! Selamat. Yang akhirnya Mantep. naik podium. Kemarin abis naik podium runner up, sekarang naik podium sebagai juara. Gimana nih ngeliat perjalanan mereka? Seneng banget sih. Kalau kalian gimana nih ngeliatnya nih? Mbak gimana Mbak? Luar biasa. Kalau misalnya kita tanya ya, masa sempat pernah ketemu juga sama April, aku nanya kan, Pri, gimana sih apa masa yang ngebedain gitu penampilan sama Fadia nih, kok bisa langsung dari kejuaraan dunia kan itu? Kayak langsung klik gitu ya? Abis itu udah langsung susah tuh orang buat ngalahin kan. Dia bilang sih kuncinya itu saling percaya sama partnernya gitu. Jadi kayak mungkin di tengah mereka kan di awal tahun sempat cedera, Fadia, Apri juga kan sempat cedera, terus kalah kan, mungkin udah dibaca permainannya segala macem. Mungkin mereka kayak di titik dimana oh ya udahlah, sekarang gue saling percaya aja deh sama pasangan gue, kita bisa kok gitu. Dengan kayak gitu ternyata mereka bisa nih. Dan juga kalau misalnya kita baca di interviewnya kan Apri juga selalu bilang bahwa sebenarnya mereka juga lagi berusaha banget kan untuk memperbaiki semua gitu. Dan pengen banget naik podium juara lagi kayak tahun lalu gitu. Dan itu keinginan mereka, dan sampai mereka bilang nggak bisa berkata-kata saking senengnya. Ya pasti nggak gampang lah, karena mereka udah tiba-tiba langsung melejit kan. Iya. Terus turun gitu. Mereka juga pasti kan bingung gitu. Tapi kalau lu kemarin nonton nggak lah waktu di final itu, kalau lu nonton, maksudnya Wah, lagi bertugas tuh. gila. Oh, lagi bertugas juga, Di lagi lapangan final juga. Tugas. Jadi hari itu ada 2 wakil Indonesia ya, yang berarti wakil Indonesia ada 4 yang bertanding di final di 2 kejuaraan. Di 2 kejuaraan.
Nah, tapi kalau kita flashback nih sama pertandingan mereka, itu tuh kan set pertama udah kalah. Set kedua ketinggalan. Jauh lagi kalahnya. Iya, set kedua ketinggalan dan bisa tuh ngebalikin keadaan, akhirnya rubber game. Dan di set ketiga bener-bener kayak momentumnya tuh Kebalik. dapet banget gitu. Jauh banget. Iya. 11-4 apa? Iya, itu ngaruh nggak sih? Kan kemarin mereka habis dapat bukan perak kejuaraan dunia nih. Terus bertanding di Hong Kong sampai final lagi. Ngaruh nggak sih, Le? Pastilah, pasti ngaruh kepercayaan diri, apalagi kejuaraan dunia, kejuaraan yang diimpi-impin orang-orang. Tapi lawannya juga Perli sama Tina sebenarnya. Gue sempat ada nonton dia semifinal lawan kok Perli Tina sih? Aprifa dia lawan Denmark. Oh, lawan Sarah. Denmark. Tigesen itu. Maiken. Ya. Kan udah unggul tuh. Habis itu kayaknya kalau menurut gua agak kendor sedikit. Jadi matinya tuh kayak mati nggak dibunuh gitu loh, Mbak. Mati sendiri. Mati sendiri gitu, nggak diapa-apain, nggak diapa-mati, terus akhirnya untung bisa menang lagi Jus kan. Nah tapi kalau ngeliat di final, gua sebenarnya nggak nonton full gamenya, tapi ngelihat adalah di cuplikan-cuplikannya. Sebenarnya Tina sama Perli juga pas dia kalah itu mentalnya sih kena sih. Iya, Yang tapi di set sebelumnya ketiga itu ya? mereka mainnya bagus. Iya, dia Bagus tuh rapet banget, banget. bagus Dia juga banget. lagi percaya dirinya juga Iya. lagi di atas karena selama performance di Cina sama Hong Kong mainnya bagus. Bagus. Apalagi Perli ya. Perli kan habis cedera. Habis cedera terus dia bisa habis itu ada rekor semester kencing. Iya. Itu menurut Pede ya? walaupun rekor doang bukan rekor doang ya. Rekor bukan di turnamen, itu kan pukulannya bukan di turnamen kan. Iya. Lagi tes apa gitu kan. Tapi tetap aja jadi Rasa percaya diri dia. Jadi pede kalau gua bola atas nih gua smash sudah yakin gitu loh. Sedangkan dia ya Malaysia dengan defense rata-rata bagus-bagus defense-nya. Jadi ya makin percaya diri. Ya untungnya di set ketiga Aprifa dia jauh lebih pede Baik, dan permainan momentumnya udah kebalik sih. Iya, setuju. Karena di set pertama sama set kedua gue setuju. Karena si Malaysia ini mainnya bagus banget. Serangannya si Perli bagus banget, kenceng banget juga. Dan dia depan belakang bisa. Iya, dan si Tina juga defense-nya masuk terus Iya. lah gitu. Maksudnya udah bola kayaknya udah harus mati. Masih kena. Iya, jadi dia memperpanjang nyawa terus gitu. Tapi tadi bener sih di set ketiga kebalik ya. Hawanya kayaknya udah Iya, Indonesia yang momentumnya udah dapet beda. ya. Iya. Ditambah lagi kan cedera kan, Mbak. Lu nonton kan waktu si Perlinya juga Kepleset. Kepleset, tapi itu udah di akhir-akhir yang Iya, udah iya. Skornya ketinggalan juga udah jauh. jauh kan? Udah jauh. 16 ke atas Iya, ya? 16 ke atas. Tapi gue senang sih, maksudnya ngeliat penampilan Indonesia kemarin konsisten banget. Dia bisa ngebalin keadaan. Set ketiga nggak kendor sama sekali gitu. Terus pada banyak juga yang bilang, itu kan cedera tuh lawannya, nggak bisa lari segala macam, pantas juara. Orang unggulnya udah jauh kok. Iya, makanya ini gue juara salah, kalah salah ya kan, serba bingung. Iya, apa sih? Udahlah biarin aja. Toh juga kita ngelihat kok, maksudnya ini lawan yang dihadapi baik Aprifadia ataupun Jojo, itu lawannya juga main bagus banget di final. Jadi kemenangan yang didapat tuh juga, gue sih lebih suka nonton yang kayak gini ya daripada menangnya gampang, straight game gitu. Ya alhamdulillah juga dapat gelar. Tapi maksudnya dengan kayak gini, itu rasa kemenangannya tuh kayak lebih Nggak, kalau gue pengennya menangnya jauh, Mbak. Jadi nggak deg-degan. Kalau kita pelatih gitu ya. Ya kalau kita bener. penonton kan maunya yang seru. Kalau penonton ya Kalau kan. di belakang itu udah gini-gini tangan nih tangannya. dingin gitu ya? Udah pelatih bertangan dingin bukan keren. Deg-degan. Bukan Tapi keren. bener kalau kita sebagai penonton enak mbak ya nontonnya. Iya, seru apalagi banget penonton gitu. di stadion udah beli tiket ya Iya. dong. Oh, ini kayaknya pas banget nih gue nonton biar berapa puas gitu ya. Kalau 10 sama 15 ya gitu. Ini ngomongin siapa ini? Makanya 10 sama kalau 15 Abas siapa? gitu Kak, kan ya nggak ngomongin siapa? tahu, gue asal aja loh Iya, itu. iya, 10 15 siapa gue nggak tahu. Gue tanya 11 sama 10 tadi. Oh, oke. Cuak nggak? Cuak. Tapi kalau misalnya kayak wakil Indonesia di final itu kan gokil, udah rubber game semua gitu kan. Iya. Dan pertamanya kan kalah kan. Ya mudah-mudahan aja deh nanti ke bawah again, ke bawah hawanya dia. Tapi lo pernah nggak di posisinya kayak Tina gitu? Pasti pernah nggak ya? kayak pernah ya, sering kayaknya gue. Unggul, kayaknya udah yakin nih gue kayaknya juara deh. gue Kok banyak. susah ya tiba-tiba Iya. lawannya gitu kan? Gimana ya? Gue banyak dulu keyakinan, cuman kok tiba-tiba terbalik gitu ya.
Ini kok jadi gue yang kena ya? Udah lah, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi dengan pembahasan yang gak kalah seru.